Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul praktikum pengenalan MATLAB. Oke, baik, kita langsung saja. Masuk untuk materi bab satunya itu adalah pengertian MATLAB. MATLAB ini merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini pertama kali memang digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Untuk manfaat dari MATLAB ini, yang pertama itu untuk perhitungan matematika, yang kedua komputasi numerik, kemudian simulasi dan pemodelan, yang keempat visualisasi dan analisis data, kemudian pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, dan yang terakhir itu pengembangan aplikasi misalnya dengan pemanfaatan GUI. Oke, lanjut. Untuk memperoleh bantuan MATLAB ini memiliki beberapa fitur bantuan, di mana yang pertama itu ada development environment, kemudian matematik, yang ketiga ada programming and data type, kemudian yang keempat ada grafis, yang kelima ada 3D visualization, kemudian creation graphical user interface. Untuk bantuan yang dimaksud pada MATLAB ini tadi yang pertama itu pilih menu, kemudian MATLAB Help dan MATLAB. Seperti yang saya sudah gunakan, saya juga sudah menggunakan MATLAB, tetapi untuk MATLAB yang saya gunakan di sini itu berbeda, karena di sini itu MATLAB-nya itu saya menggunakan MATLAB R2021. Oke, lanjut. Adapun pada desktop MATLAB itu di sini sudah ada beberapa fitur atau yang digunakan pada MATLAB ini. Yang pertama itu atau beberapa tool ya, di mana yang tool yang pertama itu adalah browser directory aktif. Kemudian yang kedua ada tool untuk menampilkan directory aktif. Yang ketiga ada jendela yang disebut sebagai command window. Untuk command window tadi yang seperti ini ya, ini namanya command window. Kemudian yang keempat di sini itu ada tool yang digunakan untuk mendisplay bantuan pada MATLAB, kemudian ada tool untuk menuju simulation library browser, kemudian ada yang keenam ada tool yang untuk membuka file yang directory aktif, kemudian membuat file baru, untuk mengatur ukuran jendela. Yang kesembilan untuk perintah apa saja yang pernah kita jalankan melalui command window. Tool ini dapat diberi dengan nama command history. Kemudian ada tool untuk mendisplay isi file apa saja yang terdapat directory aktif, dan yang 11 itu tool untuk mendisplay nama variabel, ukuran, bit, dan kelas. Oke, lanjut. Kita masuk untuk yang kedua, yaitu memulai dengan MATLAB. Ini kita akan mencoba menjalankan beberapa contoh soal dari MATLAB ya. Untuk contoh yang pertama, ya ini contohnya cukup sederhana. Untuk nilai X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 7, maka Z itu, jika Z itu X kali Y, maka hasilnya adalah 42. Kita coba. Untuk X-nya itu sama dengan 6, kemudian Y sama dengan 7, maka Z itu sama dengan X kali Y. Hasilnya itu, oh ya di sini tadi X-nya salah tulis ya. Harusnya di sini itu adalah X-nya itu sama dengan 5.
Jadi kalau 5 kali 7 itu sama dengan 35. Sedangkan kalau nilai X-nya itu sama dengan 6, maka Z-nya itu sama dengan X kali Y, hasilnya 42. Oke, ini hasilnya ya, 42. Kita lanjut. Di sini ada operasi dasar aritmatika. Kita coba untuk A-nya. Kalau nilai A itu sama dengan 10, maka hasilnya juga akan 10. Sedangkan jika A dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 100, yaitu 10 kali 10. Kemudian jika A kali 3, A pangkat 3 hasilnya 10. Dan di sini 1 tambah 2 kali 4 bagi 3. Kita langsung coba saja. Kalau nilai A sama dengan 10, maka A pangkat 2 sama dengan 100 dan A pangkat 3 sama dengan 1000. Kemudian 1 tambah 2 kali 3 bagi 4. Ini hasilnya ya, 2,5000. Oke, kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Ini hampir sama ya dengan ini tadi. 1 tambah 2 kali 4 kali 3. 1 tambah 2 bagi 4 kali 3. Kita coba salah satunya. 1 tambah 2 kali 4 bagi 3. 1 tambah dalam kurung 2 kali 3 bagi 4. Hasilnya itu sama. 2 kali 3. Oh, di sini 2 kali 4 ya. Kita lihat 2 kali 4 bagi 3. Hasilnya 3,66. Oke, kita lanjut untuk melihat soal berikutnya. Di sini ada cara membuat variabel. Untuk membuat variabel ini ada beberapa aturan yang digunakan. Yang pertama itu variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya 2ABC atau 2X, 2Z itu tidak bisa. Kecuali di sini itu variabel dapat merupakan kombinasi antara huruf dan angka, di mana variabel itu harus diawali dulu dengan huruf baru angka. Oke, untuk yang ketiga, variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti persen, kemudian pagar, minus, plus, dan sama dengan. Ini tidak dibaca ya biasanya sama MATLAB-nya. Kemudian yang keempat itu hindari memberi nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB. Misalnya hindari pemberian nama variabel dengan nama Pi, EPS, kemudian IJ, karena Pi itu adalah 22/7, kemudian EPS itu adalah 2,54, I dan J itu memiliki angka. Ini tuh memiliki angka ya kalau pada MATLAB kita coba. Ini 3,14. Oke, di sini tuh ada beberapa format penulisan angka. Yang pertama untuk penulisan angka format short, maka keluarannya yaitu 3,1429, di mana ada 4 angka di belakang koma. Kemudian ada format long, di mana dia itu ada beberapa angka di belakang koma, yaitu di sini tidak terhingga ya. Kemudian ada format short E, ada beberapa angka tapi dengan plus 000. Kemudian ada format long, format rasional, dia hanya 22/7, kemudian short G, long G, dan bank. Untuk beberapa perintah dari MATLAB, di sini ada beberapa perintah. Yang pertama ada ceil, yaitu perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya, di mana arahnya itu dia tak terhingga. Kemudian di sini ada floor, perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer
di bawahnya arahnya itu minus tak terhingga. Kemudian ada fix, di mana perintah ini untuk membulatkan angka ke bilangan integer ke arah atau ke bawah menuju arah 0. Dan round, perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer ke arah yang lebih dekat. Kita langsung coba sail, yaitu membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya. Sail 2,34. Hasilnya itu adalah 3, dia itu membulatkannya ke atas ya. Kemudian kita coba lagi sail 3,1. Hasilnya itu 3. Masih tetap sama ya, karena dia itu pembulatannya ke atas. Sedangkan untuk floor, dia itu adalah pembulatannya ke bawah. Kita coba 2,34. Dibulatkannya ke bawah ya, yaitu hasilnya adalah 2. Kemudian kita coba lagi untuk fix, dimana fix ini dia itu membulatkan angka ke bilangan integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Itu mendekati 0 ya, berarti fix 3,14. Hasilnya itu adalah 3, dimana dibulatkannya itu ke arah yang mendekati 0, berarti arah yang mendekati 0 itu adalah 3,14. Coba lagi fix minus 1,23. Dibulatkannya itu ya ini ya, hasilnya itu min 1 untuk fix. Kita lanjut lagi, kita coba fix, dimana di sini itu 6,23. Hasilnya itu adalah 6. Oke, untuk selanjutnya ada round. Round itu perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer atau ke arah yang lebih dekat. Kita coba lagi di sini untuk round ya. Round 3,14. Ini hasilnya itu adalah 3. Untuk perbedaan antara fix dan round ini tentu berbeda, yaitu kalau fix itu dia untuk pembulatannya ke nilai yang ke arah yang mendekati 0, sedangkan untuk round ini dia mendekati arah di mana dia itu membulatkannya ke arah yang lebih dekat dengan nilainya tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk perintah tambahan juga di sini ada beberapa tambahan. Ada CLC untuk menghapus layar di command window, kemudian close all, clear untuk perintah menghapus data di memori MATLAB, kemudian CD, PWD, dir, mkdir, dia itu perintah untuk directory di bawah current directory, kemudian delete, perintah untuk menghapus file, wall, untuk menampilkan semua variabel saat ini, dan was untuk menampilkan semua variabel saat ini bersama. Dan di sini juga ada what untuk menampilkan semua file dengan ekstensi mfile, kemudian look for perintah untuk mencari file dengan kata kunci. Oke, di sini untuk materi selanjutnya itu menampilkan atau menyembunyikan output. Di sini ada beberapa, yaitu untuk X misalnya 2,1, contohnya Y-nya itu 3 kali X, maka Z-nya itu adalah X kali Y, dimana Y-nya itu sama dengan 6.300 dan Z-nya itu 13, kita coba ya, X 2,1, Y-nya itu 3 kali Z, 3 kali X, 2,1, X-nya sama 2,1,
Kemudian Y-nya itu 3,3 kali X kali X, kemudian Z sama dengan X kali Z. X kali Z, X kali Y ya. Ini hasilnya Y-nya itu 6,300, 6.300, kemudian Z-nya itu 13,2300. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi bawaan MATLAB. Di mana untuk fungsi bawaan MATLAB di sini itu ada sin di mana pi per 3, kemudian ada cos pi per 3 dan tan pi per 3. Di sini untuk sin pi per 3 itu jawabannya itu adalah 0,866. Kemudian untuk yang kedua cosnya itu 0,500 dan untuk tannya itu 1,72321. Kemudian di sini juga ada sin, cos dan tan. Lanjut untuk fungsi dasar MATLAB. Untuk fungsi dasar MATLAB ini ada beberapa dasar MATLAB. Yang pertama itu ada nama variabel yaitu abs yang menyatakan harga mutlak. Misalnya X, harga mutlak X, kemudian SIRT menyatakan akar pangkat 2. Misalnya di sini X dipangkatkan berapa, kemudian ada XP di mana menyatakan harga eksponensial, kemudian log untuk menyatakan harga in, misalnya in X. Kemudian log 10 menyatakan harga logaritma basis 10. Kemudian ada log 2 menyatakan harga logaritma basis 2. Kita coba di sini untuk Z-nya itu sama dengan 3 tambah 4i. Z sama dengan 3 tambah 4i. Z itu 3,00 dan 4 tambah 4,00. Kemudian kita lanjut untuk BSZ. ABSZ itu sama dengan 5. Kemudian A sama dengan 100, maka SIRTA sama dengan A sama dengan 100, maka SIRT sama dengan A. Hasilnya itu adalah 10. Ini ya, seperti yang ada di contoh tadi. Kemudian ada log, kemudian log 10 seperti ini hasilnya ya kalau dibuat dalam MATLAB. Kemudian untuk materi selanjutnya ada konstanta khusus MATLAB. Di mana di sini ada beberapa konstanta tadi yang saya sudah jelaskan. Di sini yang pertama ada ada pi di mana nilainya itu 3,14-an. Kemudian ada i unit manager, kemudian j sama dengan i, EPS ketelitian relatif floating point, kemudian real min bilangan floating point terkecil, kemudian real max bilangan floating point terbesar, kemudian di sini ada INFF, INF bilangan tak hingga dan NaN yaitu not a number. Kita lanjut untuk masuk pada bab 3-nya itu adalah matriks. Di sini ada beberapa macam-macam matriks dan operasi elementernya. Di mana istilah matriks dan array itu sebenarnya mempunyai arti yang agak berbeda. Matriks itu adalah susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom hingga membentuk menjadi 2 dimensi seperti ini ya. Sedangkan array itu merupakan bentuk khusus dari matriks karena bentuknya berupa larik membentuk baris atau kolom. Dengan kata lain, array ini merupakan matriks 1 dimensi. Ini ya perbedaannya. Oke, kemudian
Yang luar biasa dari MATLAB ini diantaranya adalah penulisan dan operasi MATLAB-nya yang sangat mudah. Lain halnya dengan bahasa pemrograman murni seperti bahasa C, Fortran. Kemudian di sini ada contoh dari matriks tersebut, di mana nilainya itu A, 2, 1, 12, kemudian 5, 4, 12 pangkat 2, dan ini 4, 1. Matriks seperti di atas dapat kita tuliskan dengan cara A sama dengan 2, 1, 12, kemudian 4, 2, min 1, dan 5, 12, 4. Di sini ada beberapa matriks, yaitu matriks A 13 kali 11. Untuk membuat matriks simetris secara otomatis, MATLAB memiliki fungsi Pascal. Misalnya di sini tuh Pascal 4. Ini kalau Pascal 4 matriksnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga fungsi Magic 4. Kalau Magic dia itu seperti ini ya, Magic. Kemudian di sini juga ada Kemudian di sini untuk membuat matriks yang mana elemennya bilangan random yaitu 0 dan 1 dapat dibuat dengan ren baris per kolom. Kemudian di sini ada ren 3,4, maka di sini itu nilainya random ya. Kemudian 10 kali ren 3,3 dan 4. Ren 10 kali ren 3,4. Di sini tuh random ya nilainya dari angka 1 sampai 10. Kemudian di sini ada vektor kolom, di mana vektor kolom ini adalah bentuk matriks dengan orde n kali 1. Di mana orde n kali 1 ini vektor yang merupakan bentuk matriks orde 1 kali n, sedangkan skalarnya matriks ordenya itu 1 kali 1. Di sini pernyataannya itu yaitu U sama dengan 1, 2, dan 3, sedangkan F 2, 3, dan 4. Dari hasilnya ini, sedangkan S-nya ini 910, menghasilkan vektor baris dan vektor kolom dengan skalar U123 dan F234 dan S-nya itu adalah 10. Kemudian di sini ada penambahan dan pengurangan. Operasi penambahan dan pengurangan dari dua buah matriks, di mana ada X Pascal 4 kali Y Magis 4, maka Z1 sama dengan X kali Y. Kita coba ya. Pascal 4 dan Magis 4. Pascal ditambah Magis 4. X Pascal 4 dan Y Magis 4. X Pascal 4 dan Y sama dengan Magis 4. Kita ulang ya. Oke. X Pascal 4 kemudian Y sama dengan Magis 4 dengan, maka Z itu sama dengan di sini untuk nilai Z yaitu sama dengan X ditambah Y. Hasilnya adalah 17, 3, 4, 14. Oke, seperti yang ada di sini yaitu 17, 3, 4, 14, kemudian 6, 13, 13, 12 sama ya. Kemudian di sini untuk yang kedua yaitu Z 2-nya itu X kurang Y. Kita coba di sini untuk Z
2 sama dengan X kurang Y. Ini hasilnya ya, minus 15, minus 1, minus 2, dan 12. Oke, lanjut. Di sini apabila matriks pesertanya tidak seordai, maka akan terjadi pesan kesalahan. Kesalahan yaitu X Pascal 4, Y Megis. Ini tuh salah ya. Kita coba untuk ini X Pascal 4, kemudian Y. Untuk Y di sini 3 ya. Ini akan error. Pascal, bukan Megis ya, kita coba lihat. Kalau untuk S Pascal 4, Y Megis 3, maka Z tambah 1, X tambah Y itu akan error. Z1 sama dengan X tambah Y, maka hasilnya itu adalah error. Dokumen ini tidak bisa ya, karena kan beda orde. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada perkalian vektor. Perkalian vektor ini contohnya, kita langsung masuk contohnya ya. Untuk contohnya dia itu U sama dengan 123 dan F 234. Coba U sama dengan 1,2,3, kemudian untuk F sama dengan 1, 2, oke, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. Kemudian dikali ya, U kali F, hasilnya itu 20, sedangkan F kali U beda lagi. Kita coba dulu U kali F, hasilnya 20, sedangkan F kali U sama dengan 2, 4, 6. Ini tuh mengikuti ordenya yang ini kan tadi. Lanjut. Di sini ada transport matrix. Untuk transport matrix ini kita langsung coba. Di sini ada Z sama dengan F kali U. Di mana Z sama dengan 2, 4, 6. Kita coba ya, Z kali F U. Z sama dengan F kali U. Ini tadi hasilnya, sedangkan kemudian di sini tuh Z aksen. Z aksen. Maka hasilnya ini ya, 2, 3, 4. Ini tuh kebalikannya ya. 2, 3, 4, 2, 4, 6 jadi di sini, kemudian 2, 3, 4 menjadi di atas. Oke. Ini untuk matriks transport. Kemudian di sini untuk matriks selanjutnya juga sama ya, transport itu A aksen. Kemudian di sini ada perkalian matriks. Untuk perkalian matriks ini dia persamaan linear simultannya merupakan salah satu masalah yang dapat dipecahkan dengan matriks. Jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah baris. Kita coba ini ya. Oke, lanjut. Kemudian A-nya, B-nya itu ini ya. Copy saja. Kemudian A kali B. Kemudian A kali B. Ya, A kali B sama dengan. Oh, ini hurufnya ya beda. Ini yang benar karena ini tadi menggunakan kapital. Jadi hati-hati ya kalau penulisan untuk variabel itu, dia itu harus sesuai.
Ini hasilnya ya, 29, 23, 17. Kita lanjut. Untuk yang ke-10 di sini matriks identitas. Kita coba langsung lagi untuk mulai angka. Kita copy saja. Copy, kemudian kita masukkan lagi Ctrl+V. Kemudian yang kedua, di sini itu I sama dengan E3 ya. Kita coba I sama dengan E3. Nah, seperti ini hasilnya 1, 1, 1. Kemudian selanjutnya di sini itu kita kalikan, yaitu A kali I. Ini tadi A dikali I. Ini hasilnya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Matriks khusus. Di sini ada matriks khusus di mana ada ones 3,4 dan 0 3,4. Kita coba ones 3,4. Ones 3,4. Ini hasilnya ya. Kemudian 0 3,4. Oke, ada kesalahan. Zeros ya, ones dan zeros. Sini zeros 3,4, ini hasilnya 00 selama 4 baris, 4 kolom juga ya. Kemudian selanjutnya ada run. Untuk run ini kita coba lagi. Run, tulisannya itu RANDN 3,4. Sini itu ini ya, 0,537, kemudian 0,822 sampai seterusnya. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan tentang modul pengenalan MATLAB. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.